Football Universe. Salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola yang pernah ada adalah tim Ajax musim 1995. Tim ini terkenal bukan karena nama-nama besar pemain mereka, tetapi mereka terkenal sebagai kumpulan anak-anak muda yang pantang menyerah dan selalu bermain sepak bola dengan disiplin yang tinggi. Semuanya berawal di tahun 1991. Waktu itu, Ajax dilatih oleh seorang pelatih besar yang mempersembahkan gelar juara Liga Belanda kepada mereka di tahun sebelumnya. Dia adalah Leo Beenhakker. Karena rayuan Real Madrid, maka Coach Leo memilih untuk hengkang ke Real Madrid dan meninggalkan Ajax untuk dilatih oleh salah satu asistennya. Nama asistennya itu adalah Louis van Gaal. Supporter Ajax pada waktu itu mengusulkan agar manajemen Ajax segera mencari pelatih baru karena dirasa Van Gaal belum cukup pengalaman dan sulit untuk membawa Ajax bersaing dengan tim-tim besar. Tetapi manajemen Ajax memilih untuk tetap mempertahankan Van Gaal dan akan melakukan evaluasi lagi jika pekerjaannya tidak membuahkan hasil. Merasa dihormati oleh manajemen Ajax, Van Gaal tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia kemudian membentuk tim pelatih dengan dua orang tangan kanannya, yaitu Gerard van der Lem dan Frans Hoek. Mereka bertiga kemudian meracik tim impian mereka yang dibangun dengan ketersediaan pemain-pemain saat itu. Di musim 1991-1992 ini, akhirnya Ajax hanya mampu finish di tempat kedua Liga Belanda. Tetapi ada trofi yang Van Gaal persembahkan, yaitu juara Piala UEFA. Gelar juara ini didapat setelah di babak final, Ajax mampu mengalahkan salah satu lawan kuat dari Italia, yaitu Torino FC. Bintang Ajax yang bermain sangat baik pada waktu itu adalah Dennis Bergkamp, Wim Jonk, dan Aaron Winter. Karena prestasi tersebut, akhirnya Van Gaal dipercaya untuk melatih Ajax di musim berikutnya, musim 1992-1993. Di musim ini, Van Gaal dan tim pelatih mulai merombak perlahan-lahan tim mereka. Beberapa pemain yang dirasa tidak sesuai dengan filosofi permainan atau yang tidak berkembang mulai diganti pemain-pemain baru. Van Gaal dan tim menerapkan pola latihan ketat dan berkesinambungan untuk menilai kemampuan pemain-pemainnya. Di bawah Mister Gawang, Van Gaal sudah memiliki seorang kiper senior, yaitu Stanley Menzo yang berhasil mengangkat Piala UEFA di musim sebelumnya. Tetapi Van Gaal mulai memilih untuk memberikan kesempatan kepada dua orang kiper muda binaannya yang dirasa potensial juga. Kedua kiper ini bernama Edwin van de Sar dan Dennis van de Poel yang masih berusia 21 tahun. Mereka ditangani khusus oleh asistennya, yaitu Frans Hoek yang adalah pelatih spesialis kiper. Di beberapa pertandingan, Van Gaal memberikan kesempatan tampil untuk kedua kiper ini, walaupun masih banyak kesalahan yang sering mereka buat, sampai mengakibatkan Ajax harus kalah atau bermain imbang dengan lawan-lawannya. Tetapi pilihan Van Gaal ini ternyata tidak sepenuhnya salah, karena sering berjalannya waktu, salah satu kiper muda tersebut, yaitu Edwin van de Sar, menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Di barisan pertahanan, Van Gaal tetap mempercayakan Danny Blind yang adalah pemain paling senior dan paling konsisten. Hal yang meresahkan Van Gaal adalah Blind belum mempunyai seorang pasangan yang ideal di posisi bek tengah, sehingga Van Gaal mencoba-coba beberapa nama untuk posisi tersebut. Van Gaal mempertahankan pola bermain Ajax di formasi 4-3-3 dengan dua bek tengah. Di posisi bek sayap, Van Gaal sudah memiliki dua nama yang cukup stabil, yaitu Sonny Siloy dan Michael Craig. Tetapi dia mendatangkan lagi satu nama yang telah selesai masa peminjamannya di FC Volendam, yaitu Michael Reiziger. Berbeda dengan lini pertahanan, lini tengah Ajax dipenuhi bintang-bintang yang selalu tampil mengesankan dan selalu menjadi favorit fans Ajax. Sebut saja Wim Jonk, Marciano Wink, dan Johnny Hansen. Mereka adalah andalan Van Gaal di lini tengah. Tetapi Van Gaal juga bereksperimen dengan memainkan pemain-pemain jebolan Akademi Ajax seperti Edgar Davids
yang baru berusia 19 tahun, dan Clarence Seedorf yang baru berusia 16 tahun. Van Gaal ingin agar pemain utama dan pemain cadangan memiliki kemampuan yang tidak berbeda jauh. Di lini serang, Van Gaal tetap memfavoritkan Dennis Bergkamp sebagai ujung tombak dan pengatur serangan mematikan. Oleh fans Ajax, dia bahkan dijuluki The Next Cruyff. Van Gaal menambah 3 pemain muda baru, yaitu Jari Litmanen, 21 tahun dari Finland, Mark Overmars, 19 tahun dari klub Willem II, dan Ronald de Boer yang adalah saudara kembar Frank de Boer yang pernah dibuang Ajax tetapi dipanggil kembali oleh Van Gaal. Di musim 1992-1993 ini, permainan Ajax mulai meningkat. Tetapi di Liga Belanda mereka hanya mampu menduduki peringkat ketiga di daftar klasemen. Hal ini membuat fans sudah tidak tahan lagi dan mendesak manajemen Ajax untuk menggantikan Van Gaal dengan Cruyff yang prestasinya meningkat di Barcelona. Tetapi usulan fans sekali lagi tidak diterima dan pihak manajemen tetap mempercayakan Van Gaal. Situasi tambah diperkeruh dengan dijualnya bintang andalan Ajax, yaitu Dennis Bergkamp dan Wim Jonk ke Liga Italia. Hal ini membuat fans tambah tidak percaya dengan Van Gaal. Tetapi di sisi lain, Van Gaal tetap melangkah dengan tenang dan mulai menyusun kerangka tim untuk musim berikutnya. Di musim 1993-1994, Van Gaal langsung bergerak cepat. Di barisan pertahanan, dia mendatangkan pemain muda lagi, Andre Ouwer, dari Akademi Ajax. Lini belakang yang sering jadi masalah mulai dapat perhatian khusus dari Van Gaal. Posisi kiper utama perlahan mulai diambil alih oleh anak muda bernama Van der Sar. Di lini tengah, Van Gaal merombak posisi pemain dikarenakan beberapa pemain penting sudah hengkang ke klub lain, sehingga Edgar Davids dan Clarence Seedorf menjadi pilihan utama. Van Gaal juga berhasil merayu salah satu mega bintang AC Milan, yaitu Frank Rijkaard, untuk pulang ke Ajax. Rijkaard saat itu sudah berusia 30 tahun dan berniat pensiun, tetapi Van Gaal membutuhkannya untuk memimpin pasukan muda Ajax. Menurut Van Gaal, Rijkaard adalah pemain syarat pengalaman dan prestasi yang bisa membawa teladan yang baik untuk anak-anak muda di tim Ajax. Di lini serang, Van Gaal meletakkan Jari Litmanen sebagai pengatur serangan. Pemain yang musim lalu tak terlalu banyak bermain ini mendapat kepercayaan khusus oleh Van Gaal. Yang menjadi permasalahan terbesar adalah di posisi sayap kanan dan di posisi target man atau striker utama. Untuk hal ini, Van Gaal meminta asistennya, Gerard van der Lem, untuk terbang ke Brasil memantau seorang anak muda yang sedang bersinar, bernama Ronaldo Luis Nazario de Lima. Sepulangnya dari Brasil, Van der Lem membawa kabar baik bahwa bakat Ronaldo sangat spesial dan cocok untuk menggantikan Dennis Bergkamp. Keesokan harinya mereka pun langsung melaporkan hal tersebut ke manajemen dan meminta untuk membeli Ronaldo. Manajemen pun mengiyakan permintaan mereka, tetapi sayang, Ajax kalah satu langkah dari rival mereka PSV. Ternyata PSV lewat sponsor mereka Philips telah melakukan negosiasi dengan perwakilan Ronaldo. Perwakilan Philips berhasil meyakinkan Ronaldo untuk pindah ke PSV karena perusahaan tersebut memiliki hubungan baik dengan masyarakat Brazil. Dan ternyata salah satu pabrik Philips terbesar di dunia adalah di Brazil. Hal ini tentu membuat Van Gaal kecewa dan mencari cara lain. Van Gaal pun mendapat info bahwa ada 2 pemain Nigeria yang cukup berbakat dan mungkin bisa diseleksi untuk posisi penyerang. Setelah melihat permainan kedua pemain tersebut, Van Gaal akhirnya jatuh hati kepada mereka dan memutuskan untuk merekrut mereka. Salah satu dari mereka ditempatkan di sayap kanan bernama Vinny de George, dan yang satu lagi menjadi target man, yaitu Nwankwo Kanu. Untuk melengkapi target man yang sudah berjumlah 3 orang, Van Gaal mendatangkan anak asuhnya dari Akademi Ajax yang baru berusia 17 tahun. Van Gaal tahu kemampuan anak ini dan ingin melihat dia berkembang di tim senior, sehingga mencoba memberikan kesempatan kepadanya. Anak tersebut bernama Patrick Kluivert.
Setelah membentuk kerangka tim, di musim ini Van Gaal meningkatkan intensitas latihan dan menerapkan personal training untuk tiap individu. Tidak terkecuali Frank Rijkaard yang adalah pemain besar juga mendapatkan porsi yang sama. Frank de Boer dalam satu kesempatan pernah bercerita bahwa setelah selesai latihan, biasanya Van Gaal berdiskusi dengan Rijkaard seputar permainan tim. Tetapi setelah itu mereka latihan untuk memperbaiki shooting dan passing kaki kiri Rijkaard yang Van Gaal rasa belum sempurna. Sementara itu, pemain-pemain muda dilatih fisiknya dengan sangat keras dan bahkan di beberapa kesempatan sampai kadang mengalami kelelahan yang parah. Van Gaal sangat menekankan kekompakan tim. Semua pemain harus menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan menjunjung tinggi kepentingan tim. Tidak boleh ada pemain yang bermain secara individu dan tidak memperhatikan rekan setimnya. Van Gaal juga mulai membiasakan sesi usulan dari pemain-pemainnya terkait metode latihan dan inovasi latihan. Suatu ketika, Frank de Boer pernah mengusulkan untuk menggunakan gerakan berputar dan mencari ruang dari gerakan basket saat melakukan tendangan sudut. Setelah dievaluasi dan dipertimbangkan, akhirnya Van Gaal menerima usulan tersebut. Dan formasi tendangan sudut Ajax menjadi lebih beragam dan tajam. Kerja keras Van Gaal dan timnya akhirnya membuahkan hasil. Ajax mampu menjuarai Liga Belanda di musim 1993-1994 dan hal ini membuat mereka mampu menembus kualifikasi Piala Champions di musim selanjutnya. Di musim selanjutnya, Van Gaal menyempurnakan formasi Ajax dengan berubah dari 4-3-3 menjadi 3-4-3. Di sini, Van Gaal menunjukkan permainan total football modern dengan kekompakan tim sebagai kunci utama. Di lini pertahanan, Van Gaal bermain dengan 3 bek. Di lini tengah, Van Gaal menempatkan Frank Rijkaard di depan bek utama untuk menjaga keseimbangan pertahanan dan penyerangan. Di depan Rijkaard ada 2 gelandang pengangkut air, yaitu Seedorf dan Davids, yang selalu berlari sepanjang 90 menit tanpa mengenal lelah. Penyusun serangan dipercayakan kepada Jari Littmanen, sayap kiri Overmars, sayap kanan Vinnie de George, dan penyerang utama dipercayakan kepada Ronald de Boer atau Kluivert. Penampilan Ajax semakin mengagumkan dan di musim 1994-1995 ini, mereka tidak pernah kalah di pertandingan Liga Belanda. Tetapi cerita tidak berhenti di situ. Skuad muda Ajax ini melanjutkan keperkasaan mereka ke ranah Eropa. Di Liga Champions, mereka mampu melesat di babak penyisihan grup mengalahkan tim-tim besar seperti AC Milan dan Casino Salzburg. Mereka kemudian menembus babak selanjutnya dengan status juara grup. Di babak selanjutnya, yaitu babak perempat final, mereka berhasil menyingkirkan tim kuat waktu itu, yaitu Hajduk Split asal Kroasia, dengan skor telak 3-0 di kandang. Di semifinal, mereka harus berhadapan dengan salah satu tim terkuat Eropa saat itu, Bayern Munchen. Tetapi, tim kuat ini pun mereka hajar dengan skor telak 5-2. Akhirnya di final mereka kembali bertemu AC Milan, yang berstatus juara bertahan. AC Milan waktu itu adalah raja Eropa, dengan prestasi yang gemilang sejak tahun 80-an sampai 90-an. Milan memiliki segudang nama-nama bintang di semua lini, dan mereka dilatih oleh seorang pelatih jenius, Fabio Capello. Menghadapi AC Milan di final menjadi tantangan tersendiri bagi anak-anak muda Ajax. Dari segi pengalaman dan mental, mereka jauh kalah dari pemain-pemain Milan yang sudah pernah merasakan juara Liga Champions. Tetapi hal ini tak menyurutkan semangat berjuang anak-anak Ajax. Sejak peluit dibunyikan di babak pertama, mereka terus bergerak dan mengejar bola tanpa mengenal lelah. Milan tampil lebih dominan dan beberapa kali menciptakan peluang emas. Tetapi anak-anak Ajax selalu dapat menggagalkan serangan Milan tersebut. Di babak kedua, serangan Milan semakin menjadi-jadi. Tetapi Ajax tetap konsisten menghadapi mereka. Beberapa serangan Ajax juga sempat merepotkan Milan. Melihat kondisi Littmanen yang telah lelah, maka Van Gaal memasukkan Kluivert untuk menjadi target man. Di momen itu, Kluivert tak menyia-nyiakan kepercayaan Van Gaal. Pada menit ke-85, Marc Overmars mengirimkan bola ke Edgar Davids. Kemudian,
Bola tersebut diteruskan ke Rijkaard, dan Rijkaard melihat Kluivert berlari di ruangan yang terbuka. Maka bola pun diumpankan ke Kluivert, dan dengan ujung kaki Kluivert berhasil mencetak gol. Gol tersebut kemudian bertahan sampai peluit akhir berbunyi, dan Ajax menjadi juara Liga Champions Eropa. Pencapaian tim muda Ajax ini mengejutkan banyak pihak. Siapa yang menyangka kalau tim dengan rata-rata pemain yang berusia 23 tahun ini mampu mengalahkan tim-tim besar dengan materi pemain di usia-usia emas mereka. Tetapi tim muda Ajax ini berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola bukanlah tentang usia semata, tetapi tentang kerjasama dan kekompakan tim. Pemain-pemain muda Ajax ini di kemudian hari menjadi rebutan tim-tim besar, dan hampir semuanya mencatatkan prestasi-prestasi gemilang. Nama-nama seperti Edwin van der Sar, Frank and Ronald de Boer, Reiziger, Davids, Seedorf, Litmanen, Vinnie de George, Overmars, Kanu, dan tentu saja Patrick Kluivert selalu dikenang fans sepak bola dunia sebagai pemain-pemain hebat yang memiliki mental juara sedari muda.